Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Statistik 1. Untuk materi kali ini adalah ukuran dispersi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran nilai pusat ya. Baik, kita berlanjut pada ukuran dispersi. Jadi ukuran dispersi atau ukuran variasi atau juga bisa disebut dengan ukuran penyimpangan. Nah, ukuran dispersi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Kalau kemarin kita sudah sudah menghitung nilai pusatnya, gitu ya, ada rata-rata, ada modus, ada median. Nah, kali ini kita akan belajar tentang nilai penyimpangannya. Nah, ada yang menyebutkan juga bahwa nilai dispersi itu ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Kita langsung saja, jadi ukuran dispersi itu banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau kemarin ukuran nilai pusat paling tidak ada 3 jenis ya, ada min atau rata-rata, kemudian ada modus, ada median. Nah, untuk ukuran dispersi ini ada yang pertama jangkauan atau rank, kemudian ada jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil, kemudian ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, kemudian ada varians, kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Langsung saja kita ke yang pertama, jangkauan atau rank atau R besar singkatannya. Jadi jangkauan atau ukuran jarak itu merupakan selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Kalau di sini pengertiannya selisih, yang namanya selisih berarti nanti caranya adalah dengan dikurangi. Nah, kemudian cara mencari jangkauan itu dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini untuk data berkelompok itu jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan tepi kelas. Kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama di sini ada jangkauan data tunggal ya. Datanya ada 1, kemudian 3, ada 6, ada 8, ada 9, 11. Jangkauannya adalah mudah sekali, kita tinggal mengurangi nilai terbesarnya yaitu 11 dengan angka terkecilnya 1, hasilnya 10. Kita lanjut ke contoh yang data berkelompok. Berkelompok di sini ada tabel distribusi frekuensi, di sini ada panjang tongkat, kemudian di sebelah sini ada frekuensi atau jumlahnya. Tongkat yang memiliki panjang antara 110 sampai 114 itu berjumlah 2 tongkat. Kemudian tongkat yang memiliki panjang antara 115 dengan 119 itu ada 4 tongkat dan seterusnya. Nah, kemudian yang pertama kita akan mencari titik tengah kelas terendah. Titik tengah kelas terendah. Kita nyari dulu kelas terendahnya, di sini ada 110 sampai 114. Titik tengahnya berapa? Tengah-tengah antara 110 dengan 114 itu adalah 112. Kemudian yang kedua adalah titik tengah kelas tertinggi. Kita cari dulu kelas tertingginya, di sini ada 140 sampai 144. Nah, titik tengah antara 140 sampai 144 itu adalah 142. Nah, di sini 142. Kemudian selanjutnya adalah tepi bawah kelas terendah. Kita lihat kelas terendah. Kelas terendah itu ini 110 sampai 114. Tepi bawahnya adalah berarti sebelum 110. Nah, di sini tepi bawahnya 109,5. Kemudian tepi atas kelas tertinggi. Tepi atas kelas tertinggi kita cari dulu tepi atasnya antara 140 sampai 144. Nah, tepi kelas tertingginya berapa? Berarti kan setelah 144 yaitu 144,5. Nah, dengan demikian jangkauan yang pertama yang menggunakan titik tengah. Nah, titik tengah berarti tinggal mengurangi 142 dikurangi 112, hasilnya 30. Sedangkan yang menggunakan tepi bawah dan tepi atas, ini jangkauannya juga dengan mengurangi keduanya, yaitu 144,5 dikurangi 109,5, hasilnya 35.
Kemudian kita berlanjut kepada jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil itu merupakan selisih antara nilai kuartil atas yang disingkat dengan Q3 ya, dan kuartil bawah Q1. Nah, untuk rumusnya cukup mudah, namanya juga selisih, maka di sini rumusnya adalah pengurangan. Nah, kemudian untuk yang semi interkuartil itu adalah simpangan, disebut juga dengan simpangan kuartil, itu merupakan setengah dari selisih kuartil atas Q3 tadi dengan kuartil bawah Q1. Nah, di sini kalau yang jangkauan antar kuartil atau JK itu tadi kan tinggal mengurangi, sedangkan untuk jangkauan semi interkuartil disingkatnya dengan QD itu setengah dari JK, yaitu Q3 dikurangi Q1. Kita berlanjut pada contoh soalnya. Misalnya di sini diketahui data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil JK dan jangkauan semi interkuartil QD. Yang pertama adalah JK-nya, berarti ini untuk jangkauan kuartil rumusnya Q3 dikurangi dengan Q1. Baik, untuk Q3-nya nilainya adalah 12, jadi ini datanya kan 2 sampai 14. Karena kuartil ya, kuartal dibagi 3, maka ini kita umpamakan di slash di sini. Berarti kuartil pertama itu 24, kemudian kuartil kedua 68, kemudian kuartil ketiganya adalah 10, 12. Yang ketiga berarti angka terbesarnya adalah 12, kemudian kuartil pertama tadi adalah 4. Maka 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, sedangkan untuk jangkauan semi interkuartil itu rumusnya setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartilnya tadi adalah 8 ya. 12 dikurangi 4. Berarti setengah dari 8 adalah 4. Baik, kemudian kita lanjutkan ke deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Jadi deviasi rata-rata itu adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Kita langsung saja ke rumusnya. Di sini ada deviasi rata-rata. Rumusnya 1 per N. N ini adalah jumlah datanya ya, kali sigma. Sigma kali X itu nanti datanya, data yang tersedia, kemudian dikurangi dengan X bar ini. Ini harusnya X bar, ini atasnya ada topinya. Kemudian bisa juga dengan seperti ini, rumus lebih simpelnya. Jadi sigma kali X dikurangi X bar bagi N, jumlah datanya. Nah, di sini diketahui datanya ada 2, 3, 6, 8, 11. Yang ditanya adalah deviasi rata-rata. Kita mencari dulu yang pertama adalah rata-rata hitung atau min-nya. Di sini ada X bar. Cara mencari rata-rata kemarin adalah dengan menjumlahkan seluruh datanya dibagi dengan jumlah data yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah data yang tersedia 5. Kemudian kita masukkan hasilnya, penjumlahan yang atas ini 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berarti ini rata-rata hitungnya adalah 6. Kemudian kita masukkan ke rumus sigma kali dalam kurung X dikurangi X bar sama dengan yang data pertama, X1-nya adalah 2. Di sini ya diurutkan aja berdasarkan ini. Kemudian dikurangi 6. 6 ini tadi rata-rata hitung, kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini adalah sigma. Jadi sigma itu penjumlahan. Nah, kemudian data yang kedua adalah 3 dikurangi 6. Kemudian ditambah 6 dikurangi 6, kemudian ditambah 8 dikurangi 6, kemudian ditambah 11 dikurangi 6. Ini urutannya berdasarkan data yang diketahui ini. Nah, kemudian saya ulangi lagi, 6-nya berasal dari rata-rata hitung. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya dan hasil akhirnya adalah 0. Kemudian untuk deviasi rata-rata tadi kan dibagi ya, dibagi hasil dari sigma X kurangi X barnya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Di sini jumlah data yang tersedia itu ada 5 data sama dengan 0, karena 0 dibagi 5 sama dengan 0. Kemudian kita ke varians. Varians itu adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat.
untuk sampel itu biasanya simbolnya adalah S kecil kasih kuadrat, kemudian untuk populasinya itu dengan simbolnya adalah seperti huruf O seperti ini ya. Nah, itu dikasih kuadrat juga. Untuk simbol ini sebenarnya sama ya, bacanya adalah sigma. Kemudian untuk ini rumusnya, untuk sampel yang besarnya N lebih dari 30, berarti ini sampelnya lebih dari 30, itu rumusnya dengan menggunakan sigma kali dalam kurung X dikurangi X bar, kemudian dipangkatkan 2 dibagi N. Sedangkan untuk sampel yang kecil berarti dia itu kurang dari 30, itu menggunakan rumus yang seperti ini. Dan ini sepertinya rumusnya kurang ini ya teman-teman, kurang komplit. Jadi harusnya untuk yang sampel kecil atau yang kurang dari 30 jumlah sampelnya, itu rumus bawahnya adalah N-1. Jadi bedanya untuk sampel besar dan sampel kecil itu pada pembaginya. Kalau sampel besar itu hanya dibagi N, sedangkan sampel kecil nanti dibagi N-1. Nah, kemudian di sini langsung saja ke contoh soal. Soalnya itu ada angka atau datanya 2, 3, 6, 8, 11. Nah, ini jumlah N-nya, jumlah datanya di sini ada 5 macam data ya. Jadi di sini kita tulis 5. Nah, kemudian kita nyari X-bar-nya. X-bar sama dengan, ini atau rata-rata hitung ya, X-bar itu dengan menjumlahkan seluruh data tadi, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5. Hasilnya adalah 6, karena 30 dibagi 5, 6. Nah, ini nanti untuk rumus yang ini untuk sampel kecil, tadi kan ini kurang -1. Nah, itu sudah saya tuliskan di slide selanjutnya. Nah, ini kan contohnya datanya hanya 5. Berarti itu artinya kalau datanya hanya 5, itu sampelnya kecil karena dia kurang dari 30. Maka rumus untuk mencari varian untuk data kecil itu di sini ya, udah bener ya, N-1 pembaginya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah diketahui ya untuk jumlah datanya 30, kemudian X kurangi X bar. X barnya tadi kita ketahui di sini ada 6. Berarti untuk X-nya 2 dikurangi 6 itu -4. Kemudian 3 dikurangi 6 -3. 6 dikurangi 6 0. 8 kurangi 6 2. 11 dikurangi 6 5. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah hasil dari -4 dikuadratkan. Jadi -4 kuadrat 16, -3 kuadrat 9, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Nah, di sini selanjutnya adalah yang dikuadratkan nilai X-nya. X-nya yang paling pojok sini adalah 2, dikuadratkan 4, kemudian selanjutnya 3 dikuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36, kemudian 8 kuadrat 64, dan 11 kuadrat sama dengan 121. Selanjutnya yang pada kolom terakhir ini adalah penjumlahan dari atasnya. Nah, ini juga 234 itu penjumlahan dari 4 sampai 121. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita masukkan ke rumusnya. Rumus untuk varians dengan sampel kecil kurang dari 30 itu seperti ini. Pembaginya adalah N-1. Sedangkan sampel tadi yang besar ya, N saja. Nah, karena ini kecil, N-1, maka kita masukkan jumlah datanya tadi adalah 5 macam data dikurangi 1. Kemudian hasil sigma kali X kurangi X bar itu 54. Nah, ini udah ada di kolom sini, udah ada di tabel 54. Nah, 54 kemudian dibagi dengan 4 sama dengan 13,5. Gitu. Baik ya, kemudian yang S pangkat 2 yang sini yang bawah ini cara metode lain. Metode lain sebenarnya lebih rumit ya dibandingkan yang rumus pertama. Tapi dia hasilnya juga akan sama, yaitu 13,5. Jadi nanti saya kira teman-teman kalau mau memilih metode yang pertama dengan rumus yang lebih simpel, hasilnya pun sama dan lebih cepat menghitungnya juga saya sarankan yang pakai rumus pertama saja. Begitu, kita lanjutkan pada video yang kedua. Terima kasih.